Yang saya Agnes Cynthia RS NPM 1742011012 akan menjelaskan tentang surety bond dan garansi bank. Sebelumnya saya akan memberikan pengertiannya dulu. Pengertian dari surety bond adalah suatu bentuk penjaminan yang biasanya pihak obligee atau pemilik modal meminta surat jaminan atau surety bond dari prinsipal atau pemilik dari kontraktor atau pemborong proyek dengan langsung untuk menyatakan kesungguhan prinsipal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tiga pihak ini antara surety atau asuransi, prinsipal atau kontraktor, dan obligee atau pemilik, di mana apabila prinsipal gagal melaksanakan kewajibannya, maka surety akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi dari suatu pekerjaan yang telah disepakati itu. Jadi jaminan tertulis akan memberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh pihak asuransi pihak asuransi selaku penjamin atau surety terhadap pihak penerima jaminan atau obligee sebagai konsekuensi terhadap prestasi dari pihak yang dijamin atau prinsipal. Kaitannya dengan hukum jaminan, surety bond itu sudah dikenal sejak lama. Jaminan tertulis oleh perusahaan asuransi itu dikenal dengan lembaga penjaminan atau penganggungan. Terus pihak yang ada di dalam surety bond ini ada 3, yaitu obligee, principal, dan surety bond. Obligee itu adalah pihak atau pemilik proyek, pekerjaan, atau modal atau kontrak maker suatu pekerjaan atau proyek. Kalau principal itu yang menerima proyek atau yang menjalankan proyek atau yang menjalankan sebuah kontrak, misalnya untuk membuat gedung atau jembatan atau jalan berdasarkan sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Sedangkan surety adalah sebuah perusahaan asuransi yang menjamin prinsipal dapat menjalankan sebuah proyek dengan sempurna dan tidak gagal agar pihak surety tidak mengganti kerugian yang diderita oleh pihak obligee. Terus objek dari surety bond ini itu ada kayak pekerjaan atau proyek yang telah disepakati oleh pihak obligee dan prinsipal yang tertera di dalam surat perjanjian. Terus jenis-jenis surety bond itu ada 5. Ada jaminan penawaran atau bait bond. Itu jaminan ini dibutuhkan untuk mengikuti tender untuk menentukan besaran nilai jaminan. Terus kalau jaminan pelaksanaan atau performance bond ini, jaminan ini dibutuhkan saat suatu proyek itu melaksanakan pekerjaannya. Dasar pemberiannya ini tuh dengan adanya surat perintah kerja. Terus yang ketiga itu ada jaminan uang muka atau advance bond. Jaminan ini tuh disyaratkan oleh obligee kepada prinsipal sebagai jaminan dalam pemberian uang muka. Yang keempat itu ada jaminan pemeliharaan atau maintenance bond. Jaminan ini diterbitkan saat prinsipal sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak pada perjanjiannya. Terus yang kelima itu ada custom bond, yaitu jaminan ini diberikan di mana prinsipal sebagai obligee untuk kepentingan pemenuhan suatu kewajiban, di mana prinsipal sebagai perusahaan memperoleh pembebasan biaya masuk untuk barang yang diimpor. Ada garansi bank. Garansi bank itu jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Dalam hal ini pihak bank itu berperan sebagai pemberi jaminan dan sedangkan nasabahnya itu adalah sebagai pihak terjamin. Pemberian garansi bank ini diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya dimaksudkan untuk menjadi sebuah jaminan tertulis untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu, di mana apabila suatu hari pihak terjamin atau nasabahnya ini tidak mampu memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan pihak lain tersebut sesuai dengan kontrak perjanjian telah disepakati. Di dalam garansi bank ini terdapat 3 pihak, yaitu pihak penjamin, pihak terjamin, dan pihak memberi penjamin. Kalau pihak penjamin itu adalah bank, di mana bank itu akan menerbitkan sebuah jaminan kepada nasabahnya yang memiliki sebuah kepentingan terhadap pihak lainnya. Kalau pihak terjamin itu nasabah, dia itu yang mengajukan dan membuat sebuah permohonan terhadap jaminan kepada pihak bank, di mana nasabah tersebut akan meminta penerbitan suatu surat penjamin bank untuk kepentingan perjanjian dengan pihak lain. Dan yang ketiga itu adalah pihak penerima jaminan.
Ketiga adalah pihak penerima jaminan, yaitu pihak ketiga yang akan menerima jaminan yang diberikan oleh pihak bank karena adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin selaku nasabah bank tersebut. Pihak penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan atas suatu prestasi yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pihak terjamin, di mana pihak ini akan berhak untuk mendapatkan sejumlah ganti rugi atas kejadian tersebut. Terus untuk menerbitkan garansi bank ini, pihak terjamin dan atau nasabahnya harus memiliki simpanan pada bank pemberi jaminan. Biasanya simpanan ini berupa deposito atau simpanan giro yang sejumlahnya tidak harus sama dengan jumlah uang jaminan yang akan diterbitkan tersebut. Terus objek dari garansi bank ini ada proyek yang dibiayai oleh APBN, APBD, BUMN, dan BUMD. Proyek yang dibiayai swasta sepanjang sumber pembiayaannya jelas, sudah dimonitor, dan pembayarannya pasti. Dan yang terakhir itu ada transaksi perdagangan barang atau jasa yang lazim diberikan kepada pihak dari garansi bank.